Pada tahun 1970, seorang psikolog Amerika bernama Dr. Bruce Alexander melakukan eksperimen yang sangat terkenal. Dia menaruh 2 tikus dalam 2 kandang sempit dan terpisah untuk hidup sendirian selama bertahun-tahun. Di sana, tikus-tikus itu diberikan 2 pilihan air minum. Yang pertama, air minum biasa, dan satu lagi air yang dicampur dengan kokain. Awalnya, 2 tikus ini memilih minum air mineral biasa, namun lama-kelamaan tikus ini lebih memilih air yang berkandungan kokain dan tidak pernah lagi meminum air mineral. Akhirnya 2 tikus ini overdosis dan mati. Lalu Dr. Bruce melakukan eksperimen lagi. Kali ini dia membuat kandang tikus yang jauh lebih luas, dan dia beri nama kandang itu Red Park. Di dalamnya diisi banyak tikus untuk bersosial. Ada mainan tempat olahraga, tempat tidur, taman. Bahkan Dr. Bruce menyediakan tempat untuk bercintanya para tikus-tikus ini. Tidak lupa juga, Dr. Bruce menaruh 2 botol air minum yang berisi air mineral biasa dan air kokain. Di eksperimen kedua ini, hasilnya mengejutkan. Para tikus yang diberikan lingkungan yang baik ini lebih memilih air mineral biasa daripada air kokain. Bahkan air kokain ini tidak disentuh sama sekali. Akhirnya Dr. Bruce Alexander menyimpulkan bahwa makhluk hidup cenderung akan kecanduan sesuatu jika kebutuhan sosial dan emosionalnya tidak terpenuhi. Hal ini berlaku terhadap binatang maupun manusia. Ke zaman sekarang, kita tidak lagi kesulitan mendapatkan makanan atau tempat tinggal. Kita tidak perlu berperang lagi untuk bisa hidup dengan damai. Kita tidak perlu capek-capek effort untuk melihat wanita cantik telanjang. Kita tidak perlu ngobrol lagi untuk bersosial. Nah, semua kemudahan itu ada efek sampingnya, yaitu kurangnya hubungan manusia yang bermakna dalam hidup ini. Sebuah studi terkenal tahun 2019 menemukan bahwa 25% generasi milenial tidak punya satupun teman dekat. Dan sepertiga dari responden mengaku sering merasa kesepian secara ekstrim. Nah, Bung, kalau Anda merasa relate dengan hal ini, maka Anda berada dalam posisi yang sama seperti tikus di kandang pertama. Kebutuhan sosial Anda tidak terpenuhi, Anda lebih mudah jatuh ke dalam kebiasaan buruk termasuk kecanduan, terutama kecanduan PMO. Anda harus keluar atau memperbaiki kandang Anda sendiri. Kandang tikus itu ibaratnya kehidupan Anda yang sekarang. Anda perlu membangun Red Park versi Anda sendiri sebagai manusia. Anda perlu membangun hubungan yang nyata dan bermakna dengan orang lain atau lawan jenis. Anda perlu memilih lingkungan yang positif, sehingga Anda bisa terbebas dari jeratan kecanduan tersebut. Namun sayangnya, ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi Anda sudah tercemar dengan konten pornografi yang selalu memposisikan wanita seperti budak pemuas yang tidak berharga. Di dalam kehidupan nyata, wanita sangat berbeda jauh dengan apa yang Anda lihat di adegan pornografi. Di pornografi, wanita menginginkan bayaran uang dari adegan seks itu. Namun di dunia nyata, seks itu sebenarnya tidak ada bayaran uangnya. Lalu jika tidak ada uangnya, maka apa dasarnya wanita itu ingin bercinta dengan Anda? Apakah Anda bisa jawab? Nah, secara singkat, hal itu melibatkan emosional dan cinta. Namun PMO membutakan Anda dari yang namanya emosional dan cinta. Sekarang pertanyaannya, apakah berhenti PMO akan bisa memulihkan rasa sosial, emosional, dan cinta sehingga Anda akan menjadi disukai banyak wanita? Jawabannya, secara ajaib, adalah iya. Berhenti dari PMO dapat membawa perubahan besar dalam diri Anda. Secara mengejutkan, Anda mungkin mulai lebih disukai oleh lawan jenis. Namun, yang paling menonjol biasanya adalah munculnya kembali keahlian atau bakat alami Anda. Kemampuan yang mungkin telah lama tertutup atau terabaikan. Jika sejak lahir Anda memiliki bakat dalam bermain bola, berhenti PMO bisa membuat Anda kembali mahir di bidang itu. Jika bakat Anda adalah komunikasi, berjualan, strategi, atau musik, maka potensi tersebut bisa berkembang secara signifikan setelah Anda meninggalkan kebiasaan PMO itu. Nah, itu kan secara ajaibnya. Gentleman seperti Anda butuh alasan ilmiahnya. Oke, akan saya jelaskan secara sains atau ilmiah. Manfaat utama dari berhenti PMO secara ilmiah yang sebenarnya adalah energi tambahan, kejernihan berpikir, atau hilangnya kabut di otak Anda. Tapi yang paling nyata adalah energi yang melimpah ruah dalam tubuh Anda. Nah, Bung, jika Anda memiliki energi yang melimpah ruah, Anda harus menggunakan energi itu untuk membangun kebiasaan baru yang melatih diri Anda, agar Anda bisa mengejar impian Anda. Jika Anda hanya berhenti PMO, tapi Anda tidak melatih diri Anda untuk mencapai impian Anda, maka itu akan percuma. Anda tidak memiliki kehidupan yang Anda inginkan. Itulah mengapa banyak yang gagal saat berhenti PMO. Banyak yang sudah berhenti PMO, tapi masih jomblo, masih miskin, masih nolep. Itu karena mereka tidak melatih diri mereka agar sampai kepada impian mereka. Bung, Ronaldo saja masih melatih dirinya padahal sudah sukses. Kalau Anda mau disukai banyak wanita,
maka perbaiki penampilan dan latihan komunikasi mulai dari sekarang. Kalau Anda mau kaya raya, maka pelajari skill yang relevan di zaman sekarang. Jika Anda menggunakan energi tersebut untuk membentuk kebiasaan berolahraga, makan sehat, dan belajar komunikasi, Anda akan mengalami perubahan fisik yang membuat Anda lebih menarik dan percaya diri. Hal ini akan membantu Anda membangun kehidupan sosial yang lebih baik dan meningkatkan peluang terjadinya hubungan romantis. Alhasil, semakin banyak wanita yang menyukai Anda. Jika Anda menggunakan energi ini untuk memperdalam pemahaman agama, kebiasaan tersebut akan mengubah cara berpikir, memperkuat mental, dan membentuk disiplin yang lebih baik. Hasilnya, Anda menjadi lebih peka, lebih bijak, dan tidak mudah terbawa emosi, sehingga Anda memiliki kualitas yang disukai oleh orang lain. Anda juga bisa menggunakan energi tersebut untuk membangun keterampilan atau menyelesaikan proyek. Sukses dalam suatu bidang akan membuat Anda menonjol, dan itu sangat menarik di mata orang lain. Jadi strategi puasa PMO terbaik adalah gunakan energi Anda untuk membentuk kebiasaan yang mendekatkan Anda pada kehidupan sosial yang sehat dan hubungan yang bermakna. Begitu Anda berhasil keluar dari kehidupan yang sekarang, Anda akan lupa bahwa sedang menjalani puasa PMO. Bahkan Anda tidak akan tertarik lagi menyentuh VPN, Instagram, atau browser-browser tersebut. Karena Anda sudah terlalu sibuk menikmati kehidupan yang lebih bermakna, lebih bahagia, dan lebih terkoneksi. Berhenti PMO bukanlah tentang mengejar target 1 bulan tanpa henti. Jika Anda masih menghitung, berarti Anda masih menyimpan keinginan untuk mencobanya setelah mencapai waktu yang menurut Anda sudah aman sebagai reward. Jadi menurut saya, berhentilah menghitung dan fokuslah membangun kebiasaan positif sampai hidup Anda benar-benar berubah. Mungkin akan ada hari-hari sulit. Godaan datang, pikiran lama muncul, tapi di saat-saat itulah Anda dihadapkan pada pilihan yang menentukan siapa Anda sebenarnya. Apakah Anda kembali pada versi lama diri Anda, atau tetap melangkah ke arah yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bersih? Tidakkah Anda ingat bahwa Anda adalah child of God, orang pilihan Tuhan? Jangan sampai iblis merasuki Anda seumur hidup. Ingat Bung, hidup Anda terlalu berharga untuk dibuang hanya demi pelarian sesaat. Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Anda diciptakan untuk hadir sepenuhnya memberikan manfaat positif dalam kehidupan ini. Bung, janganlah engkau tunggu momen sempurna untuk berhenti PMO. Dimulai dari angka kecil yang konsisten, hari demi hari, kebiasaan demi kebiasaan, sampai tanpa sadar, Anda telah menjadi pribadi yang tidak hanya bebas dari jeratan candu negatif, tapi juga kehidupan ini ada dalam kendali Anda. Nah, gentlemen, jika Anda punya kiat-kiat khusus tentang berhenti PMO, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin saja tulisan Anda bisa merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik lagi. Oke, Bung, kita sudah ada di penghujung acara. Kebetulan saya juga baru buat fanpage Facebook yang ingin saya isi dengan video yang lebih dari ini. Silahkan di-follow, linknya ada di deskripsi. So, silahkan bagikan video ini kepada yang membutuhkan agar kita semua para pria bisa mengubah nasib kita menjadi lebih baik lagi.